Gak usah terusin. Kayak berjanjian gitu, kayak berjanjian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arzuqna balaghata fahmi nabiyyin fasahata hifdzil mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wal musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'allahu bi wa bi ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. لهذه النية ولكل ناس صالحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم ثم جميع المشايخ والعلماء والمسجد ثم جميع المشايخ والعلماء المسجد وأسس مات مستنى وشيخ القرآن ثم جميع المشايخ والعلماء المسجد مات الأنوار ثم جميع المشايخ والعلماء المسجد مات النور ثم لمؤلف هذا الكتاب مجد الإسلام أبي حميد بن محمد الغزالي شاول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Saudara semua yang saya muliakan, yang saya hormati seluruh jajaran
seluruh jajaran pengurus maupun DKM Masjid Salam, juga tentunya saudara kita, Bapak, para dokter, para orang-orang yang selalu mengabdikan dirinya di dalam membantu sesama manusia, juga tentunya para sesepuh bingsu, bapak-bapak, adik-adikku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini menjadi malam istimewa untuk kita semua tentunya, di mana malam pertama di bulan Ramadan kita bisa beribadah qiyamul lail, terutama qiyamul lail berhubungan dengan thalabul ilmi, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan disokkan rahmat tersebut kepada kita semua tentunya. Mudah-mudahan malam hari ini kita mendapatkan ilmu yang manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita masih membahas tentang kitab Syakhil Ajaibil Qalbi yang berhubungan dengan bayanu halil qalbi bil idhofati ila aqsamil ulum al aqliyati wad diniyati wad dunyawiyati wal ukhrawiyati. Sekarang kita nyampe kepada fal qalbu jarin majrur aini, ya, atau itu tadi apa? Yang kedua, wasani huwa al muradu bi qouli li ali li qouli sallallahu alaihi wasallam li ali radhiyallahu anhu, idza taqarraba an-nasu ila Allah taala bi anwa'il birri fataqarrab anta bi aqlika. Bismillahirrahmanirrahim. Udah ketemu? Bawahnya rasair, ra'aitu, bawahnya ra'aitu lakla, bawahnya lagi, bawahnya sedikit sair, ada kan ada sair itu ya, bawahnya sair, ra'aitu lakla, akla ini, tapi di bawahnya kan ada wal awalu wal muradu biqauli ali biqauli sallallahu alaihi wasallam li ali ma khalaqallahu khalqan ila akhirnya. Wasani, sekarang yang kedua itu sekarang. Wasani utawi yang nomor loro iku utawi asani iku al muradu kang den karepake biqaulihi kelawan pengetikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li ali maring Sayyidina Ali radhiyallahu mudah-mudahan ngerti sapa Allah Gusti Allah anhu kepada Sayyidina Ali. Yang kedua atau akal yang kedua, apa yang dikehendaki dengan sabda Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali. Idza taqarraba yang dalam nalikane peparek sapa nasu menungso mendekat peparek itu. Ilallahi maring Gusti Allah taala maring Gusti Allah bi anwa'il birri kelawan macam-macam kebagusan fataqarrab mongko nyedhako sapa sira mendekatlah kamu Sayyidina Ali anta yusira oleh nyedak mau biaklika kelawan akaliro. Apabila manusia mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan macam-macam kebaikan atau macam-macam kebajikan, maka mendekatlah dirimu wahai Sayyidina Ali, fataqarrab anta wahai Sayyidina Ali biaklika, mendekat kepada Allah yaitu dengan akalmu. Jadi Sayyidina Ali itu orang yang paling, kalau sekarang itu mungkin ya selain belajar dan ingin mendengarkan, mengetahui banyak tentang apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, memang Sayyidina Ali itu hampir semua ilmu
itu setiap pertanyaan apapun tidak bisa dijawab. Ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Rasulullah menyampaikan, aku ini adalah kota ilmu. Nah, pintunya kota ilmu tadi adalah Sayyidina Ali. Di sini pantas ketika Sayyidina Ali kok mendekatkan diri kepada Allah, justru bukan dengan teori secara banyak sholatnya gitu, tapi pesannya Rasul yaitu dengan bingak lika, dengan akalmu. Akal itu untuk apa? Ya untuk mikir, untuk apa? Untuk ngaji, untuk tolabul ilmi, untuk menghafal dan lain-lain. Itla yumkinu karena orang mungkin lagi apa taqarrub bil gharizatil fitriyati, kelawan naluri al fitriyah kang bangsa fitriyah, wala bil ulumi daruriyati lan ora kelawan ilmu daruriyah, bal bil muktasabati balik kelawan ilmu kan den supre. Karena apa? Takarrub atau mendekatkan diri kepada Allah tidak mungkin dengan naluri fitrah. Mendekatkan diri ke Allah cuma dengan fitrah doang. Jadi nggak mau belajar, nggak mau mencari ilmu, misalkan. Dan tidak mungkin juga dengan ilmu daruri. Ilmu daruri itu ilmu seperti kemarin. Orang tahu kalau orang di sini itu nggak ada di sana, itu kan daruri. Ya kan? Kok mendekatkan diri kepada Allah cuma pakai itu. Tetapi dari ilmu-ilmu muktasabah. Jadi kalau pengen mendekatkan diri berarti mau tidak mau wajib dengan ilmu muktasabah, ilmu yang dicari. Kayak kita ini kan malam ini ngaji. Nah, sarana kita malam ini ngaji berarti kita itu sedang takarub kepada Allah, bingakli. Kita itu bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah, tapi dengan akal kita. Jadi seandainya kita nggak pernah wiridan, tapi kita duduk ngaji terus ini, dia itu takarub kepada Allah. Jadi Sayyidina Ali seperti itu. Maka sering kan kita orang yang belajar ilmu satu bab itu lebih bagus daripada 1000 rakaat. Membahas satu bab ilmu itu lebih bagus dibandingkan dengan sholat 1000 rakaat. Man salaka tariqan ilal jannati salakallahu tariqan man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuju tempat ilmu, maka sebetulnya dia salakallahu tariqan ilal jannah. Sebetulnya orang tadi bukan menuju tempat ilmu tapi menuju ke surga. Itu secara otomatis. Jadi kalau kita menuntut ilmu, berjalan di ilmu berarti secara otomatis kita berarti menuju ke surga. Andai mati ke perjalanan kita menuntut ilmu atau di tengah-tengah pas belajar, secara otomatis langsung ke surga. Sampai ingin mati sekarang. Besok berdoa, ya Allah besok mau ngaji, ya mudah-mudahan saya mati gitu. Mumpung sehat. Kalau kesehatan nggak mau mati, tapi rugi Pak. Jadi kalau bisa itu minta umur panjang, kemudian umurnya itu bisa punya porsi punya porsi andil di dalam pengembangan agama. Mau tahu dengan apa aja lah. Jadi sebaik-baik manusia itu bisa punya andil di dalam pengembangan agama. Kira-kira kalau jadi wali di rumah terus sama wali ngajar ngaji seneng mana kira-kira? Ya, kita itu masih kadang-kadang masih terbencut kepada wali itu kalau seolah-olah nggak pernah kemana-mana, di rumah saja, nggak pernah ngajar, nggak pernah ngaji, wes dungo ya.
Kita kadang-kadang terpencut kepada itu. Justru kadang-kadang kita itu nggak terpencut kepada ulama fikih, ulama yang ngajar alibata, nggak kepencut kepada ulama yang ngajar Quran. Kadang-kadang nggak kepencut. Seolah-olah kita ketika ketemu wali, ketemu seorang wali, seumur umur juga nggak pernah ngajar kita. Kita itu terpencut, akhirnya kita kadang-kadang lupa bahwa yang harus kita hormati lebih itu bukan guru kita yang alibata. Kadang-kadang coba kita yang ngajar ngaji, guru ngaji apa, punya guru ngaji alibata, begitu jenengan kedatangan kiai dari mana, Khatul Maut, kira-kira sampai itu terfokus kepada kiai Khatul Maut apakah pada guru kamu yang ngajari alibata? Ayo, orang yang ngajar kamu alibata, ketika ada kiai besar datang, misalkan kiai dari Jawa Timur punya pesantren 20.000 santrinya, umpama, ya, kemudian kita baru bertemu sekali-kali itu aja. Terus itu ada guru kita yang ngajarin ngaji, kira-kira situ itu lebih asik seneng ngobrol dengan guru kamu atau seneng dengan kiai yang baru datang punya santri 200.000 itu, 20.000, seneng mana? Kita kadang-kadang lupa ya, kalau ada kiai besar, gurunya yang alibata dilupain, duduk aja di belakangin, itu kan kurang ajar itu. Sedangkan guru kita itu ya itu, loh, kita itu jangan pernah menganggap guru-guru kita. Justru guru kita itu, kita kan sering menyebut, kita kadang-kadang susah Pak, kata guru saya, misalkan contoh, ya teman-teman yang biasa ngaji sama Abi Syarif, kata Pak Kiai Syarif, kata guru saya Abi Syarif, itu malah kadang-kadang kita itu berat, malah justru yang sering keucapan YouTube, kata coba, kata-kata orang yang memang kita nggak pernah ngaji sama sekali, kata Gus, obo, kata kiai ini, kiai itu, kita umur kita belum pernah ngaji sama dia, tapi kadang-kadang lisan kita lebih seneng menyebut nama mereka daripada menyebut nama guru kita. Itu kebalik. Terus pokoknya kata guru saya, nah itu malah jelas itu. Jangan kata kiai ini, kata Gus ini, walau alimnya luar biasa, tapi kalau belum ngajarin kita, jangan kata dia, mendingan ngomong kata guru saya, kata guru yang ngajari abata saya, itu malah jelas itu. Itu jadi tanamkan hati dulu gurunya, jangan kepencut orang yang selama ini hanya kita mendengarkan di YouTube, mendengarkan di Facebook, mendengarkan di langsung untuk dalil terus. Kata ini sih begini, kata ini begitu. Wah, gurunya malah nggak pernah disebut seumur hidupnya. Balik. Kalau pengen manfaat ilmu itu jalurnya guru itu yang harus banyak disebut. Jangan nggak usah pakai kata-kata si A, wong dia belum pernah ketemu kita belum pernah salaman, tapi sudah mengatakan kata si A, kata si Kiai B, kata si Gus A, Gus B. Itu keliru. Ya, secara tasawuf itu udah keliru banget. Jadi kalau pengen manfaat ilmu ini, ya manfaat itu untuk diri kita. Cepet kita bisa jalankan. Itu iling-iling omong gurunya aja. Gak usah terpencut kepada yang lain dulu. Kalau yang lain itu untuk ibarat untuk itu loh, apa ya namanya ya? Kalau makan itu mayoran ya. Yang ini makanan langganan, terus sekali-kali ya makan jajan gitu mama. Nah, itu sekali-kali aja, jangan dalile pakai dalile orang mulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak mendekatkan diri kepada Allah
itu tidak cukup dengan dengan naluri fitriyah. Kita itu sudah dikasih naluri, nggak cukup dengan itu kalau berikan diri kepada Allah. Dan juga tidak cukup dengan ilmu daruri, ilmu yang memang sudah dibekali dari gampang diperoleh dan memang sudah bisa membedakan untuk membedakan sesuatu yang sangat mudah. Daruri itu udah bawaan lah. Sebaliknya mendekatkan diri kepada Allah itu harus dengan ilmu yang dicari. Jadi kalau orang pengen mendekatkan diri kepada Allah kok nggak pernah belajar, nggak pernah mencari ilmu, ya cukup dengan ilmu bawaan lahir, ya wes songong nanti dibahas di sini mendetailnya. Walakin misla Ali radhiyallahu anhu, walakin mislu Ali radhiyallahu anhu sendiri utawi sepadane Ali radhiyallahu meridai sapa Gusti Allah kan Sayyidina Ali huwa utawi Sayyidina Ali iku alladzi wong yakdiru kang kuwasa sapa wong ala taqarrubi ngatasé mendekatkan diri kepada Allah bistimalil akli kelawan gunakake akal fiktina sil ulumi ing dalem memburu ilmu, mencari ilmu. Allati biya kang kelawan ulum yanu merkoleh apa al qurbu peparek min rabbil alamin saking zat kang mengerani alam kabeh. Akan tetapinya Sayyidina Ali itu adalah orang yang memang mampu untuk menggunakan akal sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Jadi Sayyidina Ali adalah orang yang mampu menggunakan akalnya digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara apa? Fiktinasil ulum, yaitu di dalam mencari, memburu ilmu. Itu Sayyidina Ali. Kalau kita ngajinya sama tidurnya jadwalnya banyakan mana Pak? Sayyidina Ali itu pokoknya kalau melek mesti bahas ilmu. Begitu ketemu sama sahabat-sahabat yang lain mesti yang dibahas itu ilmu. Fal qalbu mengko tawi ati iku jari lumaku majrul ini kaya mata. Ati itu berlaku sebagaimana mata. Wa gharizatul aqli anapun utawi sifat nalurine akal fihi ing dalem ati iku jariyatun lumaku majra kuwatil basori kaya kuwate peninggal. Jadi ati itu berlaku seperti mata dan naluri akal berlaku seperti kekuatan penglihatan di mata. Fil aini ing dalam mata. Jadi dan naluri akal berlaku seperti kekuatan penglihatan di mata. Wa quwwatul ibsari latifatul wa quwwatul ibsari anapun utai kuwate ningali iku latifatun lembut. Kuatnya melihat itu sangat lembut. Tafqatu kang sepi apa latifah fil ama ing dalam wong buta. Kuatnya melihat itu sifatnya sangat lembut, di mana orang buta tidak miliki. Watu jatuh fil basuri, watu jatuh lan tenemu apa latifah fil basuri ing dalam wong kang iso ningali, utu wong buta, bukan orang buta. Wa ing kana senajan ta ana sapa wong ana iku qad ghammata teman-teman ngremake sapa wong lailaihi ing matane lorone wong aujanna utawa metengi atau peteng gelap ngali ngatasé wong apa alailu malam. Jadi
Kekuatan penglihatan itu halus yang tidak ada pada orang buta dan didapatkan pada orang yang dapat melihat walaupun ia memejamkan kedua matanya atau malam itu sedang gelap. Ini hati itu berlaku seperti mata. Jadi hati itu bisa digambarkan dengan mata lah nanti. Kayak apa sih hati sebetulnya? Wal ilmu utawi ilmu al hasilu kang hasil minu saking wong fil qalbi ing dalem ati iku jarin lumaku majra kuwati idrakil basori kaya kuwate nemune peninggal fil aini ing dalem mata. Dan ilmu yang berhasil daripadanya hati itu berlaku seperti kekuatan, ini kekuatan apa itu? Kekuatan untuk menemukan penglihatan di dalam mata. Wa ru'yatihi lan oleh ngaweruhi basor li'ayan asya maring kahanane pira-pira suwi-wiji. Jadi ilmu yang hasil dari seseorang tadi di dalam hati itu diibaratkan dengan kuatnya idrakil basar, kuatnya menemukannya penglihatan di dalam mata dan melihatnya mata tadi terhadap beberapa keadaan. Wa ta'akhurul ulumi anapun utawi terlambate ilmu lan ainul aqli saking penglihatane akal fi muddati siba ing dalem mangsane kecil, mangsane bocah ila awani tamyiz tumeka maring mangsane tamyiz awil bulugi utawa balik iku yudhi nyerupani apa ta'khur ngomong wakli mutatasiba ila awal tamyiz nyerupani ta'khur ru'yati ing terlambate ngaweruhi nganil basori sangking peningan ila awani isyraqi syamsi maring mongsone mencoronge matahari wa faydhani nuriha lan kaya luberi cahayane syams ngalal mubsirati ing atase perkara kang den tingali. Jadi gini, dan ilmu yang berhasil daripadanya atau dari seseorang tadi loh di hati itu berlaku seperti kekuatan memperoleh penglihatan pada mata dan melihatnya kepada segala sesuatu. Kemudian wa ta'akhuru ya, wa ta'akhurul ulumi an ainil aqli fi muddati siba ila awani tamyiz awil bulugi yudahi ta'akhurul ru'yati anil basari ila awani isyraqi syamsi wa faidhani nuriha alal mubsirat. Dan terlambatnya ilmu-ilmu dari mata akal di waktu kecil sampai masa-masa tamyiz atau dewasa adalah menyerupai terlambatnya melihat dari penglihatan mata sampai waktu-waktu terbitnya matahari dan tersebarnya cahayanya kepada semua benda yang dapat dilihat. Ini sebetulnya menggambarkan hati. Kan anak kecil itu kan susah merubah ilmu ya, atau anak kecil itu dia belum punya ilmu. Mata kita juga sama, mata kita kadang-kadang juga waktu kecil juga
belum apa? Belum bisa mengetahui sesuatu dengan sempurna. Anak kecil juga sama. Nah, hati anak kecil itu kan dia belum memiliki ilmu untuk membedakan ini besar, ini kecil, dia nggak tahu awalnya. Ini merah, ini putih, belum tahu. Ini halal, ini haram, nggak tahu. Ini sapi, ini daging sapi, ini daging ayam, nggak tahu. Ini nasi, ini bubur, nggak tahu. Nah itu kan terlambat. Anak kecil itu yo, memang seperti itu. Dia terlambat memperoleh ilmu-ilmu. Nah, wa ta'akhurul ilmi 'anil aqli, adapun terlambatnya ilmu dari akal di dalam waktu masih kecil atau waktu balik, itu menyerupai terlambatnya melihat atau terlambatnya melihat mata dari mata, melihat terlambatnya melihat ngambil basori dari mata ila awal isyraqi syamsi, sampai masanya mencorong bersinarnya matahari, wa faidhoni nuriha, dan kaya lubere menyebarnya cahayanya syams alal mursalati, atas sesuatu yang dilihat. Wal qalam utawi kolam itu apa? Kalau kita bahasanya pensil ya, membahasakan juga kolam ulan kolam. Alladzi satara, alladzi kolam satara kang nulis sapa Allah Gusti bi kelawan kolam al ulama ing pira-pira ilmu ala safahatil qulubi ing atase pira-pira lembarane ati iku yajil lumaku apa kolam alladzi satara Allah bi ulama safahatil ulum majra qarsi syamsi, kaya bundere matahari. Wa inna lam yahsul angin mesti ora hasil apa alang ilmu fil qalbi sobi ing dalem ati anak cilik qabla tamyizi, sadurunge tamyiz, sadurunge menginjak masa tamyiz, li anna law khalqabi, karena sak temene papane, lembarane, lauh itu papan, tempat. Atine sobi iku lam yatahayya, durung cawis-cawis, durung siap ba'du ing dalem ba'dane tamyiz. Adapun pena alladzi satarallahu bihi al-ulum, yang mana pena tadi digunakan untuk Allah untuk menulis, atau digunakan Allah untuk menulis beberapa ilmu ala sufahatil qulub, di dalam lempengan atau lembar-lembaran hati. Jadi kita itu kok punya ilmu, berarti Allah menuliskan ilmu tadi dengan kolamnya Allah di dalam hati kita. Allah ngasih ilmu, berarti Allah menulis dengan kolamnya. Kolam itu apa kalau bahasa kita? Pensil ya, bahasakan pensil. Tapi pensilnya Allah jangan digambarkan pensil kayak itu loh ya, untuk nulis Ustaz Taufik dan lain-lain loh ya, beda loh. Adapun kolam, pena yang digunakan untuk menulis Allah di dalam lempeng-lempengan, di dalam lembaran-lembaran hati, itu diumpamakan itu sama dengan buletannya matahari. Wa inna malam yahsul al-ilmu fi qalbi sabi qabla tamyiz li anna law kha qalbi lam yatahayya ba'du liqabuli nafsil ilmi, liqabuli nafsil ilmi, maring nrimo kahanane ilmu. Wa inna malam yahsul, angkasa tidak hasil, dan sesungguhnya tidak berhasil ilmu di dalam hati anak kecil
sebelum tamyiz dikarenakan apa? Li'anna law haqal bihi lam yatahayya ba'du liqabli nafsil ilmi, karena anak kecil kalau belum tamyiz itu artinya belum siap untuk menerima ilmu. Jadi anak kecil kalau belum tamyiz ini belum siap menerima ilmu. Makanya dibilangin kadang-kadang anak kecil itu ya wes, habis dibilangin rame lagi, dibilangin jangan dimakan malah dimakan, jangan nyebur malah nyebur, dia belum tamyiz. Jadi memang artinya belum siap untuk menerima ilmu. Makanya kalau anak kecil belum tamyiz yo jangan digebukin kalau salah. Pas anak kecil digebukin, disentilin, itu belum tamyiz. Jadi dia masih belum siap artinya untuk menerima ilmu. Wal qalamu utawi pena, kolam iku ibaratun sebagai sebutan lan khalqin saking makhluk min khalqillah ta'ala saking makhluk Allah. Adapun kolam pena itu adalah sebutan dari makhluk dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pena itu diibarat itu adalah makhluk dari makhluk Gusti Allah, itu termasuk pensil. Jadi pensil pena itu termasuk makhluk. Penanya bisa untuk nulis, Allah nuliskan pena di dalam hati kita, kemudian kita hafal. Misalkan Allah kok menuliskan surat Fatihah di dalam hati kita dengan penanya, maka secara otomatis orang tadi hafal surat Fatihah. Wal qalamu wa qalamullah kok lompat. Jangan lalu datake sapa Gusti Allah pena sababan menjadi sebab li khusuli naqsil ulum maring hasile ngecap atau nulis ilmu. Jadi pensil itu kolam yang tadi disebut bahwa kolam itu adalah makhluk Gusti Allah. Allah menjadikannya menjadi sebab bisa berhasilnya untuk menulis ilmu fi qulubil basyari, di dalam hati manusia. Jadi Allah itu punya kolam tadi untuk menulis ilmu di dalam hati. Kalau kolam yang dipakai Pak Ustadz Taufik itu kan untuk nulis tulisan di kitab ya, nulis kitab, mengartikan kitab. Tapi kalau Allah, kok kita bisa punya ilmu karena memang Allah menuliskan dengan kolamnya di dalam hati kita ilmu tadi. Itu. Terus apa kolam itu? Kolam itu adalah khalqun min khalqillah. Dia adalah makhluk dari sekian makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Qala ngendika sapa Allah taala, alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Alladzi yudzat 'allama kamus mulang sapa alladzi bil qalami kelawan kolam. Jadi Allah adalah zat yang telah mengajarkan manusia dengan perantara kolam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana Allama mulang sapa Allah al insana manungsa ma ing barang lam ya'lam kang ora ngerteni sapa manungsa ing ma. Allah mengajarkan manusia sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia tadi. Ngajari dengan apa? Bil kolam, ngajarnya dengan kolam. Selama ini kita nggak tahu kan, kok kita tahu-tahu di hati kita hafal surat Fatihah, tahu-tahu kita hafal hadis, hafal rukun sholat, hafal rukun wudhu dan lain-lain. Kenapa kita hafal? Karena Allah allama bil kolam, karena Allah mengajarkan dengan kolam, kemudian dengan kolam tadi Allah menulis di dalam hati kita. Jadi kalau hati kita ada tulisan Fatihah, surat Fatihah, berarti kita bisa hafal Fatihah. Nanti kita juga tulisin juga.
Tulisannya coret-coretan apa ruwet apa enggak? Ada yang ruwet enggak artinya? Wa qalamullah utawi qalami Gusti Allah taala iku la yusbihu lan rupane apa qalamullah qalama khalqihi ing qalame makhluk Gusti Allah. Adapun kolamnya Allah, penanya Allah itu tidak sama dengan penanya alat tulisnya Allah, tidak sama dengan alat tulisnya yang kita miliki makhluk. Alat tulisnya milik Allah tidak sama dengan alat tulis kita. Kama la yusbihu wasfahu, kama la yusbihu kaya dene ora nyerupani apa wasfuhu sifat Gusti Allah, wasfa khalqi ing sifate makhluk Gusti Allah. Sebagaimana sifatnya Allah itu tidak sama dengan sifat makhluknya. Falaisa qalamuhu min qasabin, falaisa mongko ora ana apa qalamuhu qalame Gusti Allah iku min qasabin saking pring bambu, wala khasabin lan bukan dari sangka kayu, bukan dari kayu. Sebagaimana sifat Allah itu tidak sama dengan sifatnya makhluknya, begitu pula kolam Allah itu tidak terbuat dari bambu, juga tidak terbuat dari kayu, tidak terbuat dari plastik, tidak terbuat dari besi, nggak sama. Tapi yang jelas ketika Allah menuliskan sesuatu di dalam hati kita, berarti secara otomatis kita memiliki ilmu tadi. Caranya bagaimana Allah mengajarkan kita? Yaitu dengan kolam, ngajari kita dengan kolam. Baik itu yang bersifat ilmu daruri kemarin, itu Allah mengajarkan dengan kolam itu. Kayak piye gambarnya kayak puyeng nggak? Puyeng nggak? Kama anahu kaya dene satu menit Gusti Allah Ta'ala menurut Gusti Allah iku lain saurana Gusti Allah iku min jawarin saking bentuk wala ngarodenan ora dari sesuatu yang bersifat terhampar atau barang yang baru. Sebagaimana Allah itu tidak seperti zat yang bisa nampak kayak kita itu, gambaran kelihatan, nampak mata, dan juga bukan sesuatu yang baru. Fal muwazanatu mongko utawi, muwazanah itu nimbang-nimbang, bainal basirati antarane peninggal al batini kang bangsa ati wal basori lan peninggal adh-dhahiri kang bangsa nampak, kang bangsa terlihat iku sahihatun benar sah min hadhil wujuh saking ikilah piro-piro cara. Adapun jadi tadi menimbang ya, adapun perbandingan antara penglihatan batiniah atau penglihatan hati dan penglihatan yang bersifat dohir atau mata adalah benar dari segi-segi ini. Jadi kan digambarkan hati itu diibaratkan dengan mata. Terus apa lagi? Kekuatan kemampuan hati melihat itu sebagaimana kekuatan mata melihat, sama. Jadi digambarkan seperti itu. Hati juga sama. Mata kita bisa melihat sesuatu, hati kita bisa melihat sesuatu. Mata kita bisa sakit, hati kita bisa sakit. Mata kita bisa belen, hati kita bisa belen. Itu penggambaran yang bersifat batiniah ditimbang, diperbandingkan dengan sifat yang bersifat zahir. Itu benar dari segi-segi cara-cara ini, itu benar. Biar tahu gambarannya kita teruskan ya. Illa anahu
kejaba sak temene utawi kelakuan iku lamun sabata ora ana pepantesan iku maujud bainahuma ing antarane al basiratul batinah wal basiratul zahir fi syarfi ing dalem mulyane, tapi boleh memperbandingkan antara yang hati penglihatan yang bersifat batin membandingkan dengan penglihatan yang bersifat zahir itu. Tapi boleh membandingkan dan itu sah-sah saja, tapi sebetulnya illa annahu la munasabata bainahuma fi syarafi, tapi keduanya ini tidak sama di dalam kemuliaannya. Tentu mata dengan hati kita beda nilai mulianya. Tangan butanya mata tentunya tidak separah kalau buta mata hatinya. Melihatnya mata hati kita berarti lebih mulia daripada melihatnya mata kita. Fa innal basirata al batinata sesungguhnya kalau satu menit peninggal kang bersifat batin yang bersifat hati hiya utawi basiratul batinah iku ainun nafsi yaitu kahanane hati alatiya kang utawi nafas hati iku alatifatu sesuatu kang lembut al mudrikatu kang nemu. Fa innal basiratal batinata iya ainun nafsi allatiya allatifatul mudrika. Sesungguhnya penglihatan mata hati itu ainun nafsi, itu adalah keadaan hati itu sendiri. Allatiya latifah itu ada sesuatu yang lembut yang dapat menemukan sesuatu. Hari ini kita kadang-kadang belum pernah ketemu orang, kenapa kita bisa mimpi? Itu bukan mata hati. Kita belum pernah ketemu kajian Nabi Muhammad, kok sampai mimpi ketemu kajian Nabi Muhammad? Itu basirah namanya. Jadi penglihatannya pakai hati, bukan pakai mata. Wahya utawi al-latifatul mudrika iku kal farisi kaya dene wong kang numpak jaran, wong kang naik kuda. Wal badanu adapun utawi badannya, tubuhnya iku kal farisi kaya dene kudanya. Jadi kalau hati itu sebagaimana orang yang naik apa? Yang naik kuda, badannya, badan kita, ini badan biasa ini itu kudanya. Wa ammal farisi anapun butane wong kang nunggang orang yang naik kuda, butanya orang yang kuda iku adzoru lebih membahayakan ngalal farisi atas orang yang naik kuda min amal farasi daripada butanya kudanya. Orang yang naik kuda kok buta terus kudanya nggak buta, itu lebih bahaya, dia malah membahayakan dia. Gini lah, kuda ini misalkan nggak buta, sing naik kuda buta, keadaan butanya orang yang naik kuda tadi itu hati itu namanya ya. Tadi dibarangkan dengan hati kan yang naik kuda tadi itu lebih membahayakan daripada lebih membahayakan kepada orang yang naik kuda tadi sendiri. Kudanya sehat, matanya nggak sakit, tapi yang mengendalikan atau yang naik kuda buta, membahayakan dia sendiri. Alias seberapapun orang matanya ini, mata lahiriahnya kita itu sehat, nggak pakai kacamata, nggak ada men, nggak ada silinder, nggak ada plus, sehat total, melihat jauh, melihat jelas. Tapi kalau mata hati ini buta, itu lebih membahayakan dia. Wa amal farisi anapun utawi butane wong kang nunggang kuda iku adzoru luwe bahayani ngal farisi ing atase wong kang nunggang kuda min amal farisi dibandingkan
min amasa saking butane kudane. Bala nisbata balik orang nisbat iku maujud li akhati dorora ini maring salah sijine bahaya loro. Jadi gini, sesungguhnya penglihatan yang batinnya adalah jiwa itu sendiri, di mana itu halus lagi mengetahui ia adalah seperti penunggang kuda dan badan itu seperti kudanya. Dan kebutaan penunggang kuda, butanya si penunggang kuda itu lebih membawa bahaya atau membahayakan kepada penunggang kuda daripada kebutaan kudanya itu sendiri. Bahkan tidak ada perimbangan bagi salah satu dari dua bahaya terhadap yang lain. Jadi jelas sempurnanya kita lahiriahnya, matanya sempurna, tubuh kita sempurna, tapi kalau hati ini rusak, parah. Walau tubuh kita sehat, nggak pernah sakit, tapi kalau hati ini banyak penyakit hasud, ada penyakit takabur, penyakit apa, sum'ah dan lain-lain, itu lebih bahaya dibandingkan orang sakit. Kalau orang sakit nggak bisa jalan, nggak bisa jalan, nggak bisa berdiri, tapi kalau hati ini nggak sakit, dia pasti kerjakan sholat walau dia nggak bisa berdiri. Tapi sebaliknya, walaupun dia bisa berdiri, walaupun dia kuat berdiri, kalau hatinya sakit, boro-boro sholat tarawih, sholat isya ora gelem, itu hatinya yang sakit. Maka kalau hati itu dia baratkan penunggang kuda, maka ketika penunggang kuda tadi atau hatinya itu buta, maka lebih membahayakan. Sekalipun kudane nggak buta, walau kita sempurna, tubuh nggak, tangan ini bisa gerak, tubuh gerak, mata sempurna, kaki sempurna, tubuh kita sempurna, paru-paru nggak punya sakit, jantung sehat, perut nggak punya penyakit mah, hidung nggak punya penyakit polip, nggak pilek, nggak ini, telinga bisa melihat. Tapi kalau hatinya sakit, parah. Parah. Sekalipun orang itu matanya buta, tapi kalau hati ini nggak buta, sekalipun buta dia tetap bisa beribadah, sekalipun buta dia tetap sholat, sekalipun buta dia tetap bisa melakukan sesuatu untuk persiapan di akhirat. Tapi kalau hati ini utuh, wis repot. Jadi kalau sehatnya kayak kita kayak apa, tapi kalau hatinya kita nggak sehat, jangan harapkan bisa selamat. Nggak selamat kalau hatinya kita, karena kuncinya apa? Di hati tadi. Ballan sebatil akhadir radi ilal akhir wa limu wazanatil basarilan kedua oleh nimbang-nimbang peninggal al batini kang bangsa batin lil basori maring peninggal ad-dhahiri kang dhahir samahu ngarani hu ing idrakul qalbi sapa Allah Gusti Allah ta'ala mun Gusti Allah bismihi, benar ya, bismihi benar sama wa Gusti Allah ing idrakul qalbi bismihi kelawan arane idrakul basor, bismihi kelawan arane idrakul basor tadi. Faqala mengatakan subhanahu wa ta'ala, faqala mengatakan subhanahu wa ta'ala
Gak ada tulisannya nih. Oh ini. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Ma kadzaba ora dusta, ora goroh. Apa al fuadu ati ma ing barang akan weruh sapa ati ing ma. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Sama ngarani sapa Gusti Allah idrokal fuadi ing nemune ati ru'yatan ing weruh. Jadi Allah ketika hati ini bisa melihat, maka Allah menamakan melihat juga. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono ma kadzabal fuadu wa ma ra'a sama idrokal fuadi apa ru'yatan qaul ta'ala utawi pengertian Allah Ta'ala wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh waliyakuna minal muqinin. Wa kadzalika lan mengkono-mengkono itu rujukannya ayat sebelumnya itu. Nuri wa kadzalika mengkono meruhake nuri meruhake sapa ingsun nuri meruhake sapa ingsun Ibrahim ing Nabi Ibrahim malakutas samawati ing kerajaan kratone langit wal ardi lan bumi. Jadi Allah memperlihatkan kerajaan langit dan kerajaan bumi kepada siapa? Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim itu terbuka artinya, sehingga dengan arti tadi bisa melihat kerajaan langit dan bumi. Jadi malam-malam Nabi Ibrahim itu ketika sedang bermunajat kepada Allah, artinya dibuka oleh Allah, bisa melihat sesuatu, termasuk melihat manusia yang sedang maksiat. Manusia itu diperlihatkan manusia yang maksiat tadi, habis dapat rezeki, habis gajian, malah gajiannya untuk maksiat, habis dagang laris, begitu pulang malah untuk main judi dan lain-lain. Dikasih rezeki oleh Allah kok malah maksiat. Sampai-sampai Nabi Ibrahim itu ketika melihat itu, ya Rabb gitu, ini orang pagi-pagi kau kasihkan rezeki, kau kasihkan sehat badannya, kasihan sehat tubuhnya, kau kasihkan sehat kakinya, matanya kau kasihkan bisa melihat dengan sempurna. Lah kok dia justru mata sehat tadi untuk maksiat, kaki yang sehat malah untuk bermaksiat, tangan yang sehat malah untuk bunuh orang, kaki yang sehat malah untuk menuju ke tempat kemaksiatan. Nabi Ibrahim itu ketika melihat sesuatu tadi, kemudian Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, itu hancurkan aja itu orang-orang yang bermaksiat kepada Engkau. Jadi ketika Nabi Ibrahim kamu najat, dibukakan lagi tiap malam, dibukakan kayak gitu lagi, sehingga Nabi Ibrahim itu setiap dibukakan berdoa kepada Allah agar semua dihancurkan. Setiap orang maksiat dihancurkan, dibukakan, orang dikasih rezeki banyak, begitu dikasih rezeki banyak, tahu-tahu duduk ngajak cewek, ngajak di hotel. Nabi Ibrahim diperlihatkan yang seperti itu, bisa melihat hatinya orang. Jadi diperlihatkan makhluk-makhluk Allah bermaksiat, dan lain-lain. Akhirnya berdoa lagi, dihancurkan lagi, orang itu dihancurkan lagi. Lama-lama ditegur oleh Allah. Ibrahim ditegur apa? Sekarang Nabi Ibrahim disuruh menyembelih korban. Pertama disuruh menyembelih unta, jalankan Nabi Ibrahim. Ya, untuk yang pertama kali kamu mendoakan itu kamu harus nebusin pakai unta.
tebusi unta. Kemudian setelah tebus pakai unta, hari yang kedua kamu tebusin pakai sapi. Jadi sampai untanya habis, sapi habis, kambing habis. Lah kamu masih hari-hari yang terakhir kamu tuh belum ditebusin, katanya. Terus saya pakai tebusin pakai apa ya Rob? Sekarang tebusin pakai putra kamu, sebelah Ismail. Ini salah satu kisah apa istilahnya asbabun nuzul Nabi Ibrahim suruh nyembelih putranya. Di kisah yang lain, akhirnya Nabi Ibrahim ketika sudah untanya habis, sapinya habis, istilahnya kambing habis, sekarang kamu cuma tinggal satu-satunya, siapa? Tebusin. Ketika kamu dulu pernah berdoa agar saya hancurkan orang, maka untuk menebus dosa kamu, untuk menebus sesuatu tadi, kamu perintahkan agar aku menghancurkan orang tadi, maka sekarang kamu harus menebus dengan putra kamu. Makanya ketika dibawa itu, ya Allah, saya itu ini bagaimana Ismail, ini putraku yang akan aku sayangi, putraku yang aku kasihi, dan ini putra-putraku satu-satunya. Lama saya gak punya putra kok, ini punya putra kok disuruh sembelih. Nabi Ibrahim gitu istilahnya, Ibrahim, apa kamu dulu tidak mikir-mikir juga? Apa aku tidak mikir-mikir bagaimana aku yang menciptakan manusia, aku yang ngasih rezeki, dan aku yang menentukan. Kemudian ketika engkau melihat maksiat kok suruh ngancurin. Nah kamu Ismail yang ciptakan aku itu sayang kepada hambaku lebih sayang daripada kamu kepada dirimu sendiri. Bagaimana engkau nyuruh aku disuruh menghancurkan dia, suruh menghancurkan manusia. Lah kamu sekarang tak suruh nyembelih putramu Ismail aja sudah seperti itu. Terus bagaimana perasaanmu dulu ketika nyuruh aku gitu. Akhirnya setelah itu Nabi Ibrahim itu sayang banget sama siapa aja. Wes melihat orang maksiat itu udah nggak apa, sudah nggak langsung hancurkan, nggak, sayang. Allah yang punya menciptakan makhluk, kemudian Allah disuruh ngancurin. Kita tega nggak kira-kira? Allah yang menciptakan orang kafir, Allah yang menciptakan orang apa lagi? Orang Kristen, orang Yahudi. Terus setiap hari kita minta kepada Allah, bunuh semua ya Allah, matikan semua, hancurkan dia semua. Kalau dia itu juga ngapa-ngapa, nggak nyakitin kita, nggak merangin kita, tapi kita selalu kayak gitu, benci nepol. Terus itu yang ciptakan Allah itu ya. Sekarang Allah disuruh ngancurin, kira-kira gimana kita? Allah yang nyiptakan, itu kehendak Allah, kemudian kita minta, ya Allah, aku benci sama kafir, aku benci sama orang itu, hancurkan dia. Loh yang nyiptakan Allah terus kayak apa perasaannya? Gusti Allah gitu. Bagaimana Allah gitu? Allah sayang kepada hambanya lebih sayang dibandingkan sayangnya kita sama diri kita. Allah lebih sayang kepada hambanya dibandingkan sayangnya kita kepada diri kita. Allah lebih sayang lagi terhadap hambanya. Lah kok sekarang Allah sayang banget kepada hambanya, kok kita sembarangan berdoa suruh ngancurin orang, suruh ngancurin makhluk-makhluk Gusti Allah yang menciptakan Gusti Allah, kita minta supaya dihancurkan. Ya kalau nggak ada alasan, ya jangan diminta dihancurin, kecuali ada alasan. Dia merangan kita, nganiaya kita terus-terusan, ya silakan. Loh dia aja nggak ngopo-ngopo, nggak pernah nyakiti, nggak pernah gebuk kita. Kita benci sama orang apa? Orang kafir, benci sama orang-orang itu kok berlebihan. Memang sifat kekufuran kita benci, tapi kalau benci orangnya gitu, ya jangan langsung kemudian habis orang kafir di dunia ini. Ya kita nggak mikir kok ya. Kadang-kadang kita nggak mikir kan. Wa ma aradalan orang pakai sama Gusti Allah bihi kelawan nuri Ibrahim
ar-ru'yata ing ningali adh-dhahirata kang bangsa dhahir. Jadi Allah mengendaki, Allah memperlihatkan Nabi Ibrahim itu bukan melihat dengan mata dhahir, tapi dengan mata hati. Makanya ketika kita ngomong makrifat, berarti pakai ini. Kamu mengenal Nabi Muhammad enggak? Hati kamu melihat Nabi Muhammad enggak? Dari pakai hati, bukan pakai mata kepala. Begitu di ziarah ke wali atau orang punya keistimewaan bisa tahu kehadiran wali tadi pasti ziarahi. Itu jangan dilihat dengan kacamata lahir, tapi kacamata batin, kacamata hati. Jadi kalau urusan hati ya Allah berkehendak. Sebagaimana ketika Nabi Ibrahim dibukakan oleh Allah hatinya bisa melihat kerajaan langit dan bumi, ya bisa jadi umatnya Nabi Muhammad dibuka mata hatinya bisa melihat kerajaan langit dan bumi juga. Begitu melihat ada orang datang, hatinya tahu si A ini mau nipu, si A ini mau ngerampok dan lain-lain, atau si A tadi mau tujuannya nggak baik. Ya kalau Allah mengendaki membukakan hatinya seorang hamba sebagaimana dibukanya Nabi Ibrahim, maka umat Nabi Muhammad pun banyak secara zahir, secara riwayat atau secara riwayat kita itu sering mendengar seorang ini kok tahu, orang mau didatangi sudah tahu ya, mau didatangi sudah tahu. Begitu ada orang datang di depan kayak Mbah Khalil, begitu kita ngaji kitab Ihya, Mbah Khalil masih apa ya, kayak Mbah Khalil ngaji kitab Ihya. Kenapa tahu? Imam Al-Ghazali datang ke majelis itu pakai hati itu lihat tuh, bukan pakai kacamata apa. Jadi kalau kadang-kadang orang melihat seseorang yang hadir, seorang wali yang hadir, atau siapa yang hadir dengan kacamata hati, ya itu hal yang biasa. Sama dengan ketika Nabi Ibrahim bisa melihat malakutas samawati wal ard, bisa melihat kerajaan langit dan bumi. Mungkin enggak umat Nabi Muhammad? Sangat mungkin. Kalau satu keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi sebelumnya, ya bisa terjadi, bisa dimiliki oleh umat Nabi Muhammad. Kalau dulu umat Nabi Musa bisa membelah lautan, mungkin sekarang ada orang yang nggak belah lautan, malah jalan di atas air. Umat Nabi Muhammad banyak kan gitu kan, jalan di atas air, bukan dibelah, malah jalan di atasnya. Keren mana? Keren mana? Yang lain begitu jalan nyebur kesilep, ini jalan di atas air tentu. Fa inna dzalika ghairu makhsusin bi Ibrahim alaihissalam. Fa inna dzalika mau satu menurut mengkono membentuk ru'yah zahirah iku ghairu makhsusin, ora dikhususkan bi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, karena sesungguhnya melihat dengan kacamata zahir itu tidak dikhususkan hanya kepada Nabi Ibrahim saja. Tapi kalau kacamata batin, maka Allah mengkhususkan Nabi Ibrahim bisa melihat dengan mata hati. Sering kan ya, ada orang yang kiai biasa, wali-wali kalau disowani gitu, tahu itu siapa itu suruh masuk, suruh masuk. Aku masih di dalam, tolong itu kiai ini dijemput, suruh masuk dia. Kalau kiai ini di luar, tapi udah tahu
disuruh masuk itu. Karena udah ngumpet-ngumpet ketahuan juga, sering kan? Cerita Gus Dur dan lain-lain. Ngumpet-ngumpet, ya ketahuan. Si A sudah ngumpet-ngumpet biar gak ketahuan, malah semakin ketahuan. Fa inna dzalika ghairu mahsusin bi Ibrahim alaihissalam hatta yu'arridu, sehingga mentokake menampakkan sapa Gusti Allah fi ma'radil imtinan ing dalem panggonane peparing nikmat, sehingga jadi nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard, itu Allah memberikan kekhususan nikmat kepada Nabi Ibrahim sehingga hatinya terbuka bisa melihat kerajaan langit dan bumi. Kalau mata apa? Kalau Quran ini nuri Ibrahim dengan mata kepala, bukan. Ini hatinya Nabi Ibrahim. Jadi bukan dengan mata kepala. Kalau mata kepala mah yang lain bisa. Jadi kalau misalkan ada orang yang bisa melihat sisi apa ya, sisi yang tidak nampak mata, itu biasanya itu dengan hati, bukan dengan mata kepala atau mata dohir, bukan dengan mata dohir. Walida lika sama didda itrokihi aman. Walida lika kalau menggunakan oleh Ibrahim sama ngarati Gusti Allah didda itrokihi ing swalike nemune sewale utai nemu dimola nemu apa ini ya. Walida lika kalau menggunakan oleh Ibrahim sama ngarati sapa Gusti Allah didda itrokihi ing swalike oleh nemu kolep ngaman ing wuta. Maka dengan aradallah ru'ya dhahirah fa inna dzaka ghairu mahsusin bi Ibrahim ila akhiri, Allah menamakan sebaliknya dari menemui, sebaliknya dari bisa melihat. Allah menamakan dengan buta. Jadi kalau artinya itu artinya melihat, kalau enggak, kalau sebaliknya berarti buta. Faqala ta'ala fa innaha mau temen utawa kisah iku la ta'ma ora wuta apa ala besar pira-pira mata, walakin takma angin mesine wuta apa al qulubu pira-pira ati allati qulub fis suduri kang tetep ing dalem dodo. Sesungguhnya bukanlah mata yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Jadi hati juga bisa buta, mata kita juga bisa buta. Tapi lebih bahaya buta mata hati dibandingkan dengan butanya mata dohir. Jadi ketika Allah sering menyebutkan dengan kata buta, kalau Allah menyebutkan buta berarti itu sering dipakai untuk buta mata hatinya. Wa qala ta'ala wa man kana fi hadhihi al-a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa dhallu sabila. Wa man kana wa man uta sampeyan wong kana kang ana sapa iku fi hadhihi dunya, kana sapa wong fi hadhihi dunya ing dalem ikrah dunya iku a'ma wuta, barang siapa yang di dunia ini buta, fahuwa mengetahui wong fil akhirat ing dalam akhirat iku ama buta juga, wa dhalulan luwih kesasar apane sabila dalane. Kalau terjemah, barang siapa yang di dunia ini dia buta, maka nanti di akhirat dia buta dan tersesat jalannya. Ini maksudnya buta ini mata hati loh ya. Jadi kalau kita nggak pakai tafsir, berarti kasihan orang yang buta sekarang, karena di akhirat buta. Makanya kita mau tidak mau Pak,
tidak bisa Quran ini diterjemah kemudian disampaikan terjemahan tersebut. Barang siapa yang di dunia ini buta, maka di akhirat buta. Berarti kalau orang sekarang baca yang buta ini, kasihan. Matanya buta, berarti di akhirat buta. Dimaksud buta di sini adalah mata hati, bukan mata dohir. Ya, itu makanya kembali Quran hadis gitu ya. Repot nggak kira-kira? Dikasihkan gini, kembali Quran hadis. Barang siapa yang terjemahnya, barang siapa yang di dunia ini buta, maka di akhirat buta. Kembali ke terjemah Quran, berarti kalau di dunia ini dia buta, berarti di akhirat buta. Wah, kacau. Itu nangis, Pak. Dan yang buta-buta berarti bunuh diri aja itu ya. Bukan seperti itu, Pak. Kita harus ngikuti ulama lagi, nggak bisa kita nggak ngikuti ulama. Katanya harus ngikut Nabi, sama ngikut siapa? Quran. Nggak usah ngikut ulama, ngikut Quran hadis saja. Lu kalau ngikut Quran kayak gini gimana nanti? Kacau, terjemah. Coba dikasihkan terjemah dari siapa deh? Ceramah dikasihkan ini. Barang siapa yang hari ini buta, maka di akhirat bisa buta. Tidak diterangkan. Kasihan yang ngaji orang buta, apalagi di sekolah tunanetra. Wah, dia minus itu gimana itu? Ya kan? Makanya kalau tafsir semuanya itu harus mengikuti para ulama. Kita harus ngikutin. Jangan menafsirkan diri. Kalau di kitab itu barang siapa yang menafsirkan Al-Quran bi ra'yihi, barang siapa yang menafsirkan Quran dengan pendapatnya, dengan pikirannya, sekalipun dia benar, maka sebetulnya dia telah pesan satu tiket neraka. Di kitab yang ngaji tafsir Munir, coba di tafsir Munir ada itu. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya, walau benar loh, dengan pendapatnya sekalipun benar, maka sebetulnya dia telah pesan satu tiket neraka. Apalagi salah gitu. Terus kemudian orang nafsirkan Quran, kemudian dengan teorinya akalnya sendiri, nggak baca kitab-kitab tafsir ulama, berarti secara otomatis dia pesan satu tiket ke neraka udah. Makanya kalau Quran mendingan ngikutin aja lah, ngikutin tafsir Quran, terus baca aja lah. Saya tanggung jawab yang ngarang kitab tafsir, karena mereka yang memang alim bener, tahu ilmu sholaf, tahu ini dan lain, tahu asbabun nuzul, tahu para ulama, para sahabat-sahabat dulu seperti apa. Jadi memang harus menguasai benar. Ya, nanti kalau tafsir Quran, apalagi yang menafsirkan ulama itu ayam, Anda ulama dari apa? Sapi. Kalau sapi takut Allah ya ulama. Wah, itu apa lagi itu? Itu pesen tiket neraka itu. Itu kan menafsirkan ngawur namanya ya. Itu kalau ya syukur-syukur orang yang mengucap seperti itu sudah tobat lah. Kalau tobat ya alhamdulillah gitu. Kalau nggak tobat wis itu nafsirkan dengan dirinya sendiri. Burung itu kalau yang takut kepada Allah ya ulama. Kambing kalau takut takut Allah ya ulama. Kan ada yang itu ya ngomongnya. Pernah dengar nggak? Ya. Itu berarti penafsiran sendiri. Saya kalau ketemu minta suruh tobat gitu, tapi nggak bisa ketemu masalahnya kan. Saya yakin kalau ketemu saya mesti akan ngomong tobat. Mudah-mudahan udah tobat. Mudah-mudahan udah tobat tanpa diketahui orang lain lah. Yang jelas itu penafsiran dari mana aku belum pernah menemukan itu. Yang ulama itu al-alim, orang yang berilmu. Maka dikatakan al-alim itu ada berilmu. Berilmu itu mesti punya akal. Berilmu nggak punya akal. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Lah kalau ayam kok
Pewaris Nabi ya mau ayat pewaris Nabi. Ya kan? Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Loh begitu nafsirkan, ayam kalau takut Allah ya ulama, sapi kalau takut Allah ya ulama, kambing kalau takut Allah ya ulama. Terus apa lagi? Semua burung kalau takut Allah ya ulama. Wah, kita tafsir sekolah di Pak. Bukan seperti itu maksudnya. Ulama itu ya dari arti al-alimu. Ulama itu jamak. Al-alimu orang yang pandai. Pandai itu berarti punya akal. Tidak mungkin al-alim orang yang alim nggak punya akal. Kalau nggak punya akal berarti bodoh. Sedangkan yang ditakdirkan punya akal ada manusia. Hewan tidak ada yang ditakdirkan punya akal. Yang ada naluri. Naluri diajarin gampang, kayak anjing diajarin jaga rumah, diajarin ngejar sesuatu kan bisa itu. Tapi anjing itu tetap nggak punya akal. Dia hanya bisa menerima sesuatu, doktrinan. Fahadha utawi iki iku bayanul ilmi, nerangake ilmu al-aqli kang bangsa akal. Jadi ini ilmu yang bersifat akal. Nanti ada ilmu yang bersifat ad-diniyah. Jadi nanti berakal benar kita ketika menerima Quran terus ditelan mentah-mentah, apa benar ketika menerima dalil hadis kemudian kita terima penuhnya tanpa harus pakai akal. Itu nanti dibahas berikutnya itu. Ya, nanti dibahas berikutnya. Ini memang agak apa? Jelas nggak ini? Jelas ya? Jadi ini sudah 1,5 jam. 1,5 jam, nggak terasa. Mau besok dibaca aja kali ya? Nggak usah diterangkan kali ya? Jadam semua ya. Jadi kesimpulannya bahwa Allah mengajarkan manusia itu dengan kolam, ya, dengan kolam. Dengan kolam tadi Allah menulis sesuatu di dalam hati kita. Jadi kalau ditanya Allah mengajarkan manusia dengan apa? Dengan kolam. Kolam untuk apa? Untuk menulis ilmu di dalam hati manusia. Itu. Tapi kolamnya Allah nggak sama dengan kolam manusia. Ya. Sekalipun agak keterangannya apa nih namanya? Bahasanya bahasa di sini itu bahasa agak menggambarkan antara zahir dan batin sinkronkan itu loh, digambar-gambarkan biar cocok persis seperti itu. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi buta, kalau ada Quran ada ngomong buta berarti buka mata hati. Kalau ngomong melihat itu diperlihatkan, itu maksudnya Allah berikan hatinya Nabi Ibrahim, bukan mata telanjangnya, mata kepalanya, bukan mata yang ada di kepala ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ma yanfa'una wa dhikrna ma nasina. Allahumma inna nas'aluka ma 'allamtana fa tu'tuna 'inda hajati ilayk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
banyak ya. Waktu buka buku masih banyak ya. Masih banyak banget. Tuh ya tuh mas. Berapa lama ini? Jadi kita ini kadang-kadang kehapus nih. Kalau tidak paham boleh disikat parah banget. Hah? Tahun. Urus. Enggak. Kamu kayak mana ini? Ini Kalau yang perlu dibaca aja kali ya. Baca dulu kali ya. Iya. Apa-apa. Kayak gitu. Loh, ini nanti putih-putih baru yang belakang-belakang itu. Kenapa? Enggak. Iya. Biarin aja. Menerangkan tentang tasaluti syaitan ala qalbi. Apa itu ya? Menerangkan tentang penguasaan setan di atas hati dengan was-was. Kayak apa keterangannya? Banyak itu nanti penting-penting. Tempat masuknya setan. Ini satu bab ini banyak banget. Ini banyak banget. Keadilan hati. Ya mah kalau dibaca sih, Oh, ini ada ini. dibaca doang ya. Kalau dibaca doang nggak paham. Menjelasin nggak paham. Iya ya, susah. Diterjemah doang susah loh. Diterjemah doang bahasa Indonesia itu susah. Maksudnya dipahami juga susah kalau nggak di Menyentuh ke hati.